Polres Metro Jakarta Timur bubarkan balap liar di kawasan Cililitan Besar, Kramat Jati. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pemerintah mendukung PSBB total ibu kota. Arsenal sukses membungkam Fulham pada laga pembuka Liga Primer Inggris. Selamat malam pemirsa, hari ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta resmi mengoperasikan Tower 4 dan 5 untuk menampung pasien positif COVID-19 yang terindikasi OTG atau orang tanpa gejala. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Puluhan pemuda pelaku balap lari liar di kawasan Cililitan Besar, Kramat Jati, Jakarta Timur kocar-kacir saat dibubarkan tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Petugas terpaksa membubarkan aksi para pemuda itu karena kegiatan balap lari liar mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan yang melintas. Berbekal keluhan masyarakat dan pengguna jalan yang melintas, tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur kemudian bergegas membubarkan balap lari liar yang sedang viral di media sosial. Saat dibubarkan, puluhan pemuda kocar-kacir lantaran takut ditangkap petugas. Meski sejumlah pemuda berhasil kabur, namun sedikitnya 27 pemuda pelaku balap lari liar bisa diamankan. Bahkan petugas juga mengamankan 9 pisau lipat yang didapat dari salah seorang pemuda. Tak hanya mengganggu ketertiban umum, para pemuda tersebut diduga menjadikan aksi balap lari liar sebagai sarana perjudian. Dalam aksi melakukan balap liar tersebut, para pemuda kerap menutup jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Untuk menggunakan taruhan atau dengan bahasa judi, kita lakukan penyelidikan dan interogasi lebih lanjut. Guna kepentingan pemeriksaan, para pemuda pelaku balap lari liar kemudian dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Fenomena balap lari liar kini tengah menjadi sorotan di media sosial. Sayangnya balap lari ini dilakukan di jalan raya yang ramai lalu lalang kendaraan bermotor. Bahkan para pemuda tak segan menutup akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pabrik pembuatan suku cadang motor di Lamongan, Jawa Timur terbakar. Angin kencang dan cuaca panas menyebabkan api cepat menyebar dan menghanguskan seluruh pabrik. Asap hitam membumbung tinggi dari pabrik pembuat suku cadang motor di Desa Rejosari, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya barang yang mudah terbakar mengakibatkan api cepat membesar. Beberapa kali terjadi ledakan kecil dari dalam pabrik. Lebih dari 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun proses pemadaman terkendala kencangnya angin dan sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar pabrik. Tadi jam 10 rapat ada bau, bau itu dari mana, lantas satu ke belakang, buka pintu belakang, saya lihat dari sebelah pabrik, langsung api sudah mengumpul naik. Dan sampai sekarang lantas anak-anak satu ke sebelah, saya suruh anak-anak saya suruh keluar semua, kasih barang. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran pabrik suku cadang motor ini. Pemilik pabrik diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena seluruh pabrik hangus terbakar. Banyaknya warga yang melihat kebakaran ini membuat jalur Pantura yang menghubungkan Lamongan Gresik macet. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di lahan parkir mobil di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur. Api membakar 7 truk tangki BBM. Kebakaran terjadi di lahan parkir mobil di Asem Rowo, Surabaya, Jawa Timur. Api membakar 7 mobil tangki BBM yang terparkir di lokasi.
Kebakaran diduga terjadi akibat api yang berasal dari lahan kosong di sekitar lokasi kejadian. Sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya sempat kesulitan memadamkan api karena sempat terjadi sejumlah ledakan. Dalam waktu 2 jam, api baru bisa dipadamkan. Jadi untuk kebakaran yang di Dumar Industri ini, awalnya ada rekan-rekan kita lagi melakukan penyemprotan di Rumah Sakit Suwandi menggunakan skylift. Itu melihat ada asap gitu. Kemudian dilaporkan ke teman-teman, baru pada 9.39 itu ada laporan masuk di CC Room bahwa telah terjadi asap. Tadinya nggak ngomong ini, hanya kelihatan asap di Dumar Industri. Polisi masih menyelidiki penyebab utama kebakaran yang diduga akibat kelalaian pemilik lahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat bertambah 1 orang. Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk. 3 korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipularang, Purwakarta kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan ini diduga karena pengemudi minibus mengantuk. Kasus ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Supir kecapean kelelahan mengalami ngantuk, kemudian menabrak bagian belakang truk tersebut. Untuk korban, untuk olah TKP, di TKP itu meninggal dunia 1 orang, kemudian luka ringan 2 orang, luka berat 3 orang. Info terakhir setelah cek kami di Rumah Sakit Tamrin, itu korban yang meninggal dunia bertambah 2 orang. Jadi jumlahnya 3 orang, Pak ya? Untuk meninggal dunia 3 orang. Seluruh korban kecelakaan akan mendapatkan jaminan asuransi pengobatan dari Jasara Harja sebesar 20 juta rupiah. Bagi korban meninggal, keluarga mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Selain korban tewas, 3 penumpang minibus lainnya luka-luka dan masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta. 1 diantaranya dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang ICU. Sebelumnya kecelakaan terjadi di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Proses evakuasi sopir minibus berlangsung cukup lama lantaran kondisi tubuh korban yang terjepit. Jenazah korban bisa dievakuasi setelah kendaraan minibus ditarik oleh 2 mobil derek. Selain sopir minibus, 2 penumpang minibus juga tewas. Semua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta. Kecelakaan berawal ketika sebuah mobil minibus yang dikendarai Suhardi warga Cilacap berjalan dari arah Jakarta menuju Bandung, menabrak truk yang berada di depannya dan terseret truk hingga ratusan meter. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kawasan wisata Kota Tua disterilisasi oleh gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sabtu malam. Para pengunjung dan pedagang diminta meninggalkan kawasan wisata Kota Tua untuk menghindari kerumunan. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mensterilisasi kawasan Kota Tua Sabtu malam. Pedagang dan pengunjung diminta untuk meninggalkan tempat agar tidak berkerumun. Petugas gabungan menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan lebih menjaga kesehatan diri masing-masing agar terhindar dari penularan COVID-19. Di Kota Tua ini, memang di beberapa hari belakangan kelihatan banyak sekali kepadatan masyarakat di sini. Nah, kita sama-sama khawatir bahwa setiap hari itu korban bertambah banyak, yang meninggal juga bertambah banyak, tapi tingkat kehati-hatian terlihat lebih kendor gitu. Sehingga kita perlu turun lagi secara bersama-sama untuk kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin dan menghindari penyebaran virus corona. Baik, untuk kegiatan malam ini kita sama-sama antara TNI Polri kemudian dari Pemkot Jakarta Barat kita mengerahkan personil kurang lebih sekitar 400 personil ya. 256 dari Polri, kemudian dari kita sekitar 100 personil, kemudian dari Satpol PP
juga bergabung di dalam penegakan disiplin ini. Nah, kita sama-sama dengan TNI Polri maupun Satpol PP, kita bekerja sama menghimbau supaya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan berkerumun, kemudian juga kita mengingatkan masker ya. Kita berupaya maksimal pokoknya. Sebelumnya Sabtu sore, apel giat sosialisasi dilakukan dalam rangka penertiban penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat, yakni dengan berpatroli ke kawasan Kota Tua dan memberi himbauan kepada masyarakat di kawasan Kota Tua untuk meninggalkan lokasi. Namun kawasan Kota Tua Sabtu sore sepi dibandingkan biasanya. Mulai 14 September mendatang, Kota Tua akan ditutup selama penerapan PSBB total di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Vena Malinda dan Di Bernadi, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Jelang pemberlakuan PSBB total di Jakarta, Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota mulai memperketat jam operasional sejumlah tempat usaha. Dan tempat-tempat tersebut hanya diizinkan beroperasi hingga jam 7 malam. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai memperketat jam operasional tempat usaha seperti restoran, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan jelang PSBB total Jakarta. Tempat-tempat ini hanya boleh beroperasi hingga pukul 19 malam saja. Hal ini dilakukan menimbang peran Bogor sebagai daerah penyangga ibu kota. Mall, minimarket, restoran, kafe, dan yang lainnya dibatasi hanya sampai jam 7 malam. Untuk itu, kepada para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bogor, kita langsung adakan sidak, mengecek apakah mereka masih buka atau tidak. Tempat yang melanggar jam operasional akan dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp50 juta. Operasi akan terus dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor selama masa perpanjangan PSBB di wilayah ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari ini sebagian warga ibu kota justru memanfaatkan akhir pekan untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Jalur menuju kawasan Puncak padat dengan didominasi kendaraan berplat B. Kawasan Puncak Bogor masih menjadi primadona warga Jakarta dan sekitarnya untuk berakhir pekan. Tak terkecuali di akhir pekan ini. Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya memutus penularan COVID-19 di kawasan Puncak dengan terus mengkampanyekan protokol kesehatan. Jelang pemberlakuan kembali PSBB di Jakarta, Pemkab Bogor dibantu dengan Satlantas Polres Bogor mulai hari ini membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan wisata Puncak hingga setengah dari biasanya. Kita mendasari daripada peraturan Bupati nomor 60 tahun 2020 bahwa adanya pembatasan 50%, baik itu di tempat wisata maupun di restoran-restoran ataupun tempat makan. Itu kendaraan yang dari Jakarta ke Puncak bagaimana? Ya, itu menyesuaikan. Apabila di atas sudah melebihi dari 50%, ya tentunya kita himbau kepada masyarakat untuk kembali tidak ke arah Puncak. Polisi akan memutar balik kendaraan wisatawan jika kuota kendaraan ke arah Puncak sudah penuh. Jumlah pengunjung di tempat wisata hingga rumah makan juga akan dibatasi. Pemberlakuan protokol kesehatan akan diperketat dengan pemberian sanksi denda bagi pelanggarnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki ditemukan tewas tenggelam. Diduga bocah tersebut terpeleset saat bermain di sekitar Pelabuhan Nelayan Muntok, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Warga mengevakuasi jasad bocah laki-laki dari perairan Pelabuhan Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Bocah berusia 6 tahun ini meninggal dunia usai terpeleset di Pelabuhan Nelayan Muntok. Jasad kemudian dibawa ke rumah duka. Menurut ibu korban, anaknya sempat berpamitan bermain bersama teman-temannya di sekitar dermaga yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Tak lama kemudian, Halimah mendapat kabar bahwa anaknya sudah tenggelam. Informasi dari warga telah jatuh anak seorang laki-laki berumur 6 tahun. Yang diduga sedang bermain sehingga terpeleset. Selanjutnya, jenazah korban dimakamkan di daerah asal orang tuanya di Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.
Seekor lumba-lumba berukuran 2 meter lebih ditemukan warga terdampar di pinggir pantai Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Saat ditemukan, warga mulut ikan lumba-lumba tersebut terikat tali pancing nelayan. Akibatnya ikan tersebut enggan meninggalkan pantai. Coba diangkat mana yang luka? Warga desa Bulu Parigi, Kecamatan Baras, Sulawesi Barat heboh karena seekor ikan lumba-lumba berukuran 2 meter terdampar di pinggir pantai. Saat ditemukan warga, mulut ikan ini terlilit tali diduga tali pancing nelayan. Akibatnya lumba-lumba ini kesulitan dan akhirnya terdampar ke tepi pantai. Warga berkerumun ke tepi pantai karena hendak menyaksikan lumba-lumba malang ini. Bersama dengan pemerintah desa, warga coba membebaskan ikatan tali pada mulut lumba-lumba yang kesulitan bergerak. Warga akhirnya mengevakuasi lumba-lumba ini kembali ke tengah laut. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Tower 5 atau Tower Merah Wisma Atlet Kemayoran sudah siap dibuka untuk isolasi mandiri pasien COVID-19. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.